Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tanpa terasa kita sudah masuk di minggu terakhir bulan Agustus. Waktu awal-awal tahun kita nggak pernah berpikir tentang bagaimana kita bisa melalui tahun 2022 dengan semua chronicles-nya, dengan semua unek-uneknya, ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Tapi siapa pernah menyangka ternyata kita hari ini sudah berada lewat setengah tahun di tahun 2022, betul? Sebentar lagi Natal, habis itu 2023. Waktu berjalan begitu cepat. Dan ketahuilah bahwa semakin kita memasuki hari demi hari, waktu demi waktu, ada sebuah hal yang Tuhan mau dari dalam hidup kita yang bisa kita keluarkan. Apa itu? Saya selalu dorong teman-teman di dalam Mogot bahwa kalau Tuhan itu benar-benar hidup di dalam kita, maka Tuhan akan mengangkat kita, membawa kita mengatasi keterbatasan-keterbatasan kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu sampai dengan hari ini berurusan dengan Tuhan dalam perkara apa. Baik itu secara pribadi maupun secara pelayanan, dalam marketplace, dalam sisi finance, dalam sisi performance, dalam sisi banyak hal. Sebenarnya Tuhan mau banyak dari hidup kita, potensi kita dikeluarkan. Maksud saya begini, sering kali kita beranggapan bahwa kita udah beri banyak buat Tuhan, udah memberi banyak, udah melakukan yang banyak. Tapi kalau saya boleh mewakili Tuhan di hadapan Bapak Ibu Saudara ngomong, saya mau katakan, ayolah, kamu bisa lebih baik dari ini. Yang kamu keluarkan itu baru segini. Masih banyak di dalam ini yang belum kita keluarkan kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya pada sore hari ini khotbahnya dikasih tema Renew Your Commitment. Temanya memperbaharui komitmen di dalam Kristus. Nah, kalau khotbah saya kasih judul beda. Judulnya Hati yang Melekat pada Tuhan. Loh, ini mana nih? Aku main nyanyi sih. Yowes, nanti aja di belakang. Nggak usah baca. Nanti aja Pak Isa. Di belakang aja. Jadi saya berpikir dan bertanya, gimana caranya kita memperbaharui komitmen? Lalu mengapa kita memperbaharui komitmen? Kenapa harus diperbaharui? Emang komitmenku yang lama kemana? Nah, oleh sebab itu saya mau ajak Bapak Ibu Saudara belajar yuk, kita breakdown dulu. Apa sih komitmen itu? Bagaimana kita bisa berkomitmen? Yuk kita lihat. Orang bisa komitmen kalau hatinya melekat sama Tuhan. Dia baru bisa berkomitmen. Tapi kalau orang hatinya belum melekat kepada Tuhan, mungkin selama ini dia belum berkomitmen. Nah, apa itu? Kita lihat sama-sama. Yang pertama, saya coba paparkan apa sih arti komitmen itu, Bapak Ibu. Kita baca teksnya dulu ya. Teks yang dikasih ke saya diambil dari Injil Yohanes pasal 25 ayat yang ke-15. Bunyinya begini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, kalimat ini diulang Yesus sampai 3 kali kepada Simon Petrus. Why? Tanya kenapa? Karena mungkin sebelum kisah ini kita flashback dulu waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Sesaat sebelum itu terjadi perjamuan terakhir, makan malam jajar-jajar rame-rame. Lalu Yesus ngomong, malam ini kamu semua akan terguncang karena aku. Tapi Simon Petrus ngomong, oh no, gitu ya. Oh no, semua boleh terguncang, tapi gue enggak, kata Simon. Yesus bilang, alah Simon, sebelum ayam berkokok nih, kamu udah sangkal aku 3 kali, kata Yesus. Kan gak ada yang tahu. Ternyata setelah makan, waktu di Taman Getsemani, Yesus ditangkap, dibawa, lalu disesat. Nah, sementara Yesus disesat, dicambukin, Simon Petrus berusaha ngumpet karena takut ketahuan kalau dia muridnya Yesus. Ditanya perempuan kecil, gak ngaku. Ditanya hamba perempuan, gak ngaku.
Ditanya orang ketiga nggak ngaku, berkokoklah ayam. Maka menangislah Petrus dan hancur hatinya ingat perkataan Yesus. Setelah dia mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus, maka Yesus datang kepadanya dan nanya 3 kali kalimat itu. Mungkin untuk menambal kekosongan, ya, disangkal 3 kali, ditanya 3 kali. Nah, dari sini maka muncul renew your commitment, perbaharui komitmen. Tidak memungkiri memang dalam hidup kita mengiring Tuhan, mungkin sudah 10 tahun kan, 20 tahun, 40 tahun, mungkin baru kurang dari setahun. Tetapi dalam perjalanan hidup banyak hal yang membuat kita menjadi ragu sama Tuhan. Mau ikut Tuhan, pikir-pikir dulu, Pak. Anak-anak muda yang saya mau baptis, saya tawarin baptis, dia bilang, baptis dong. Masih mikir-mikir, Pak, masih nakal. Oh, lah terus kamu selama ini rajin kebaktian berarti belum komitmen dong. Nah, di sini perlu rekomitmen. Atau mungkin saudara yang mengharapkan sesuatu tapi nggak mendapatkannya. Kata Yakobus 3. Karena kamu nggak berdoa, atau bisa juga berdoa, tetapi salah berdoa, lalu mulai kecewa sama Tuhan. Katanya Tuhan hidup, maksud gue minta gini doang gak dikasih, gitu kan? Sebenarnya prinsipnya sama kayak kita sama orang tua kita, anak kita sama anak-anak kita. Kalau Anda sebagai orang tua lalu anak Anda meminta sesuatu yang sebenarnya harganya gak seberapa, atau pengen makan sesuatu, tapi bilang enggak, tapi gak mau. Ya lebih segitu doang harganya, maksud gak mau kasih. Sebagai seorang anak kecewa, marah, dan gak mau ngomong sama papinya. Loh, benar ya saudara? Kadang kita mengalaminya dan kita bersikap kekanak-kanakan seperti itu. Makanya perlu dari komitmen. Yuk kita lihat yuk. Apa itu komitmen? Saudara, komitmen adalah keadaan di mana seseorang menjalin hubungan keterikatan. Hubungan keterikatan pada suatu hal. Saya punya ikan lele, saya punya hamster, saya punya anjing dan punya ayam di lantai 5. Ya, saya mengikatkan diri, saya punya komitmen untuk memelihara mereka. Jadi mau nggak mau, sesibuk apapun, saya harus naik ke lantai 5 untuk memberi makan mereka. Itu komitmen, betul ya? Komitmen menjalin hubungan keterikatan. Jadi kalau saya tinggal luar kota, saya cari cara bagaimana supaya mereka bisa dapat makan hari ini. Saya komitmen, karena komitmen saya punya hubungan keterikatan untuk memberi makan anak buah saya di lantai 5. Lalu komitmen contohnya terjadi dalam hubungan organisasi, keluarga, dan kerja. Kalau Anda bekerja harus masuk kantor jam 8, no excuse. Anda nggak bisa alasan, wah tadi Grab-nya error di jalan, salah alamat, itu resikomu. Komitmenmu kontrak kerja masuk kantor jam 8, no excuse. Ini komitmen Bapak Ibu. Nah lucunya, dalam beberapa aspek komitmen kita bisa begitu luar biasa. Tapi so sorry untuk ngomong ini, terhadap keluarga, rumah tangga, terlebih kepada Tuhan di gereja, komitmen kita sungguh kita harus pertanyakan kembali. Makanya ada rekomitmen. Ya saudara, loh serius, pernah saudara datang ke kantor, ketok pintu direktur, Pak, sepertinya kita perlu rekomitmen. Gaji saya kurang gede. Ya saudara, enggak kan? Anda harus terima komitmen awal dan gak akan pernah terjadi rekomitmen. Sekarang ini apa-apa ini yang seharusnya kita komitmen malah kita sepelekan. Tuhan melalui gereja dan rumah tangga serta keluarga kita anggap remeh. Udah besok aja bisa gitu. Padahal sebenarnya kita harus menjadi prioritas dalam hidup kita, yaitu Tuhan dan keluarga kita. Klik lagi. Nah, saya coba mendescribe komitmen dengan beberapa hal yang coba secara gamblang akan mudah kita mengerti.
Komitmen itu nampak dalam ikatan perjanjian. Bahasa rohaninya keren. Covenant relationship, hubungan perjanjian. Bukankah ketika seorang pria dan wanita mengucap janji di hadapan Tuhan di altar kudus, mereka mengucapkan, aku menerima engkau sebagai istri dan suamiku yang sah dan satu-satunya dalam susah dan senang. Tadinya mau ngomong dalam senang dan tidak susah. Ya, aku menerima engkau dalam susah dan senang, dalam miskin dan kaya, sehat dan sakit, sampai pelakor memisahkan kita. Enggak. Sampai pebinor memisahkan kita. Enggak. Iya. Loh, omongannya itu sampai maut memisahkan kita. Halo. Tapi banyak orang menjadikan pelakor sebagai alasan untuk berpisah. Saudara, recommit. Komitnya sampai siapa yang memisahkan? Mau. Kalau gitu mungkin anak-anak muda nanti rubah janjinya. Ya, jangan mau pelakor. Saudara, saya pernah ada di satu gereja di mana noni pemain keyboardnya ada si Nyong pemain drum terlibat main gitar. Main gila sebentar. Suaminya noni ini orang kaya raya, dia punya tender satu Indonesia di MPK. Tapi gendut sekali. Istrinya orang yang cukup jenius, lulusan Harvard University Amerika, cantik, tinggi semampai. Pemain drumnya ini juga lumayan. Terjadi sesuatu. Gereja geger, gereja itu. Tapi yang mengagumkan, ketika riuh rendah gereja, suasana segala macamnya. Lalu di rapat besar, sang suami bilang, saya janji di hadapan Tuhan, sampai maut yang memisahkan. Jadi terima kasih buat concern Bapak Ibu Saudara semua. Dia tetap istri saya. Satu rumah dengan saya tetap mencintainya dan kami akan perbaiki ini bersama-sama. Wah, sejak itu dia ngomong statement itu, semua satu gereja kelakuk. Gak ada yang berani ngomong. Ini benar-benar karakter emas. Tapi saya tahu dia sedang membayar janjinya di hadapan Tuhan. Karena dia tahu komitmen bicara tentang sebuah ikatan perjanjian. Hanya maut yang memisahkan. Saya bercanda sama anak-anak muda. Gimana kalau kamu nikah nanti punya anak dinamain maut. Jadi kalau ada yang mau cerai, kamu yang tanda tangan kan memisahkan. Kaya kamu buka klinik perceraian. Bercanda. Saudara tidak bisa dipisahkan karena maut. Satu kali murid-murid berkata, guru, hukum Musa mengatakan bahwa kita boleh cerai kalau karena ada perzinahan. Yesus menjawab, itu karena kekerasan hatimu. Tapi saudara harus ingat, dalam perjanjian baru diperbarui Yesus. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Satu lagi, mantan rektor saya, dia cerita bahwa mamanya itu punya suami sakit stroke, lumpuh sebelah selama 34 tahun lamanya. Jadi selama 34 tahun dia merawat suaminya, dia lap badannya, dia suapin, dia yang tolongin suaminya pipis pakai kateter, dia yang bersihin kotorannya selama 34 tahun. Setiap hari dia dampingi. Wow. Lalu ketika suaminya meninggal, di depan anak-anaknya si mama ini bilang, Mama sudah membayar janji Mama di hadapan Tuhan sampai lunas. Halo. Saudara, karena dalam khotbah-khotbah tentang kesetiaan kita banyak berbicara, banyak orang bisa memulai tapi nggak bisa mengakhiri. Banyak orang yang hanya mengandalkan perasaan dalam membangun hubungan suami istri, hubungan keluarga, hubungan cinta. Mungkin juga diawali dari hubungan pacaran. Basicnya cuma, ya hatiku berdebar-debar kalau duduk sebelah kamu. Cintrong. Tapi bukankah banyak suami-suami yang berkata, Mam, ini kita harus cerai. Karena papa gak punya lagi perasaan sama mama. Bahkan masalahnya sekarang perasaan papa sudah berpindah ke lain hati. Halo? Kok di pengalamannya? Loh, ini kan kenyataan, saudara. Karena banyak sekali orang mengatakan, Pak Pendeta saya gak cocok
Saudara, karena banyak orang mengikat perjanjian pernikahan, dia tidak memperbesar komitmennya. Yang diperbesar justru bapernya. Karena dia terlalu banyak main perasaan. Padahal sebenarnya sebuah hubungan akan berlangsung dengan baik jika dia belajar untuk memperkecil perasaannya dan mengandalkan komitmen dalam hidup. Anda pernah bayangkan gimana kalau Yesus bawa perasaan terhadap Simon Petrus yang habis mengkhianati dia 3 kali dan tinggalin dia. Lalu Yesus datang lagi, dasar lu pengkhianat, pengecut. Lalu, tapi Simon Petrus didatangi Yesus dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, menyambut dan kasih yang unlimited yang Tuhan mau. Yesus gak main perasaan. Kalau Yesus main perasaan, saya rasa sambil tergantung di kayu salib, Yesus mengutuk mereka dan berkata, apa lo mau ampuni? Gua ampuni. Karena Yesus perasaannya terlalu kayu. Dia datang kepada umat yang dicintainya, tapi umat yang dia korbankan dirinya untuk mereka, justru mereka yang menyalibkan Yesus. Betapa menyakitkannya perlakuan yang seperti itu. Tapi sorry saya ngomongin, Yesus tidak memiliki perasaan. Berapa banyak kali kita bahkan dalam hubungan pelayanan di gereja, kita lebih banyak berbicara dengan perasaan ketimbang taat tunduk kepada komitmen untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan melewat pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau bicara komitmen adalah mengikat janji kepada Tuhan. Saya nggak tahu berapa banyak kali Bapak Ibu berjanji di altar waktu maju sambil nangis. Setia Tuhan. Lalu mungkin di sini, mungkin di retret, mungkin di KKR di mana saya nggak tahu. Tapi engkau yang mengikat janji kepada Tuhan. Kalau Tuhan tanya, mana janji? Komitmen adalah sebuah ikatan janji kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar mengenai komitmen. Saya tampilkan satu gambar. Mungkin kalau generasi 90-an masih tahu, mungkin generasi 2002 kurang lebih. Seperti perangko yang nempel sama amplop. Saya ingat waktu saya merantau di Jakarta, hal yang terindah yang saya nantikan ditaruh di kulkas di atas kulkas adalah surat cinta dari pacar saya. Ya, masih ingat ya, dulu kan nggak ada HP kan? Ya, bukan ini juga ingat kan? Betapa dapat surat, itu surat, lapar, pusing, kotor apa semua macam, hilang. Buka surat dulu. Masih ada lagunya, ku terima suratmu. Saudara, kalau anak sekarang mungkin materai masih tahu ya. Perangko yang nempel sama amplop itu melekat. Betul? Kalau dia lemnya nggak bener copot, maka nggak akan nyampe karena sama Pak Pos nggak bakal dikirim. Nah, yang melekat ini nggak bisa lepas lagi, saudara. Nggak bisa lepas. Sebab kalau amplop sama perangko itu lepas, maka ada yang tertinggal. Entah potongan amplop di perangkonya atau sobekan perangko di amplopnya. Seorang yang berkomitmen adalah seorang yang melekat satu dengan yang lain. Makanya firman Tuhan bilang, oleh sebab itu laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu melekat dengan istrinya. Nah, yang jadi masalah kalau laki-laki melekat sama perempuan yang bukan istrinya. Dan itu komitmennya dipertanyakan. Saya tidak bicara langsung selingkuh sekonyong-konyong, tapi saudara lebih lengket sama perempuan lain lewat chattingan WA sama orang lain. Lu ini masalah Bapak Ibu. Karena komitmen artinya Anda harus melekat dan gak lepas-lepas. Maka berbahagialah suami kalau istrinya maunya nempel terus kayak perangko. Karena destininya memang begitu. Itu sudah kodratnya memang dibuat seperti itu. Siapa yang udah? Johan. Johan nempel sama Tuhan. Amin. Saudara, mari kita nempel sama Tuhan. Dalam Yohanes 15 di sana dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting.
Bapak itu kalau ranting anggur itu masih nempel di pokok anggurnya, maka dia menghasilkan buah anggur. Maka dia berbunga. Waktu doa Jumat kalau saya singgung ini, pernah pergi ke Superindo atau Carrefour Hypermart hari-hari dan banyak lagi. Kalau ibu-ibu lagi merumputin anggur yang dipetik, yang dipetikin anggurnya, rantingnya di buah. Pernah ada satu nyonya-nyonya datang, rantingnya tak kumpulin. Nggak ada. Rantingnya itu saudara dan saya. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita harus melekat kepada pokok anggur, kepada Tuhan. Sebab tanpa melekat kepada Tuhan, firman yang berkata, di luar aku, kata Tuhan, kamu nggak dapat berbuat apa-apa. Serius. Kalau Anda orang-orang yang berkomitmen kepada Tuhan, Anda harus benar-benar melekat kepada Tuhan. Makanya tadi saya pengen nyanyi lagu. Selalu ku rindu lekat dalam hatimu. Judul khotbahnya saya kasih judul melekat kepada Tuhan. Saudara, ini jadi masalah besar karena kita tidak sedang melekat kepada Tuhan, tapi kita melekat kepada keasikan kita, media sosial kita, Reels, TikTok, WhatsApp, dan semuanya. Mungkin engkau main aplikasi yang menghasilkan uang dan sesaat engkau mengecek. Dan pertanyaannya, berapa banyak waktu yang kau pergunakan untuk mencari Tuhan? Kalau memang kita melekat kepada Dia. Karena salah satu bukti dari komitmen yaitu kita melekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita melekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita melekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan gak bisa dipisahkan. Seperti tadi yang saya katakan, kalau dipisah menimbulkan luka. Makanya perceraian adalah kejahatan terbesar di bawah kolong langit ini. Karena perceraian dalam alasan apapun itu menimbulkan kerusakan yang sangat fatal, baik buat pribadi yang terlibat di dalamnya maupun buat anak-anak. Karena ada yang rusak, ada yang dirusak. Apa yang telah dipersatukan Allah gak bisa diperpisahkan oleh manusia. Saudara, orang yang berkomitmen adalah orang yang mau melekat kuat kepada Tuhan. Yang ketiga, kita bicara tentang, nah ini dia. Siapa yang mau duit sebanyak ini? Saudara, kalau punya duit sebanyak ini taruh di mana? Di Bang, makasih. Ada Bang Mika di sini. Mau Bang Mika, Bang Jackson. Saudara kalau punya uang banyak, saudara taruh di bank. Kenapa di bank? Aman. Aman. Apalagi? Karena bank, bahkan mungkin kalau Bapak Ibu punya uang banyak, Bapak Ibu lihat Indonesia, Bapak Ibu cari bank internasional ya. Kenapa? Karena bank internasional punya komitmen. Ngerti maksudnya? Komitmen mendatangkan rasa aman dan nyaman. Halo? Komitmen mendatangkan rasa aman dan nyaman. Pernahkah Bapak Ibu merasakan apa yang saya katakan? Punya uang banyak, taruh di bank. Banknya bank internasional, bisa Hana Bank, Swiss Bank, dan lain sebagainya. Setelah taruh di bank, Bapak Ibu pulang, gak bisa tidur, gak bisa tidur. Kiri kanan, mikirin apa? Mikirin duitnya. Aman gak ya? Hilang gak ya? Mikir gitu gak? Enggak. Karena Anda tahu bahwa bank ini memegang komitmennya dengan baik. Kredibilitasnya diakui dan dipercaya. Nah, orang yang punya komitmen tidak menimbulkan masalah kecemburuan dalam rumah tangga. Ada yang suami bilang, maaf, Papa besok tugas ke Kalimantan 2 minggu. Sama siapa Pak? Terus tidurnya di mana Pak? Hotelnya hotel apa Pak? Papa pergi sama siapa saja? Terus jadwal apa? Pagi, sore, malam ngapain aja? Nanti Papa WA Mama ya. Kalau misalnya makan sama siapa,
duduknya sama siapa, sebelah siapa, video call. Halo saudara, saudara tangkap maksud saya. Orang yang berkomitmen, orang ini memberikan kenyamanan buat seisi rumahnya. Kalau seorang suami selama hidupnya bisa menunjukkan kepada istri dan anak-anaknya bahwa papamu ini orang yang pegang komitmen dengan kuat, maka mau pergi ke ujung dunia, mau pergi ke sampai ke Rusia selama 1 tahun pun, keluarganya nggak takut. Karena dia tahu bapaknya orang yang punya komitmen luar biasa. Sebaliknya juga dengan istri, suami-suami. Kalau istri bisa menunjukkan komitmen, mau dibonceng siapa aja, diantar pulang sama siapa saja, gak pusing. Karena suaminya tahu istrinya adalah orang yang punya komitmen luar biasa. Nah, sikap yang sama seharusnya kita miliki kepada Tuhan. Walau keadaan seperti telur di ujung tanduk, tapi orang masih bisa berkata, aku percaya dengan Tuhan memegang hidupku, sehingga tanduk iblis gak bisa tusuk 1 inci pun bagian kulit telur. Amin, saudara. Ini bicara keras, kepercayaan kita, a strong conviction, keyakinan yang kuat kepada Tuhan, sehingga kita bisa tidur nyenyak walaupun di tengah gelombang badai, karena kita tahu Tuhan menjamin segala sesuatu. Kalau saudara taruh uang di bank yang punya komitmen dan terpercaya, waktu ada desas-desus bank ini kolaps, bank itu kolaps, saudara nggak pusing karena tahu bank ini bukan sembarang bank, dia kuat dan punya komitmen luar biasa, sudah terbukti. Nah, untuk itulah saya challenge setiap kita, tunjukkan komitmen kita dengan menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Baik kita mempercayai Tuhan dengan komitmen Tuhan terhadap hidup kita selama ini, maupun kita dalam hidup ini bisa menunjukkan kepada Tuhan maupun kepada orang-orang, aku orang yang punya komitmen. Ini komitmen. Yang berikutnya, saya coba tampilkan ada ayat versus sapi. Komitmen yang berikutnya bicara tentang pengorbanan. Saudara, saya punya ayam di atas. Ayam saya sepasang, ayam kampung. Dulu saya pelihara mulai kecil-kecil. Sekarang ayam pejantannya sudah gagah, berkokok. Ya, semua tetangga-tetangga, pendeta ada ayam. Ada, dengan bangga sendiri. Nah, saudara, ayam saya setiap hari bertelur. Saya nggak perlu beli telur lagi, padahal sekarang telur 30.000 sekilo. Saudara, saya nggak perlu beli telur. Dia bertelur terus. Nah, yang betina kalau habis bertelur cerewet. Waduh, San, ayam kita bertelur. Nah, saudara, bicara tentang ayam, hobinya bertelur. Klik lagi. Nah, ini yang jadi masalah kita. Ayam ini bisanya cuma memberi kontribusi, Bapak Ibu. Dia nyumbang telur. Begitu dia nyumbang telur, dia teriak, Jaya bos, ini lihat tuh, sini lihat, ya bos, ini lihat. Ayamnya cuma beri kontribusi. Ngoceh, sudah cuma ngasih kontribusi, tapi ngocehnya nggak bisa. Nah, versus sapi. Siapa sapi? Sapi adalah tidak hanya berkontribusi, tapi sapi memberi diri. Dia mati. Dia mengorbankan dirinya supaya seluruh yang ada padanya bisa dinikmati. Kulit sapi bisa dipakai, dijual. Bahkan tulang sapi pun dijual. Betul ya? Gak ada yang gak pakai sapi. Jadi gini maksud saya, orang yang berkomitmen itu mau berkorban. Tapi jujur saya harus ngomong ini kalau gak enak. Banyak kita jumpai di gereja orang yang cuma mau jadi ayam. Dia cuma mau kontribusi. Dia gak mau memberi diri. Dia kontribusi. Dia mikir, udah datang lu apa lagi? Udah setia buat gereja. Yang lain gak setia, aku nih setia. Ini kontribusi bukan kehadiran. Ada yang lain lagi, aku udah kasih perpuluhan gede loh bro. Gede perpuluhanku, yang lain gak segede punya aku. Gue udah kontribusi, udah gak usah aneh-aneh lagi lah. Waktu gak ada lagi buat lain. Gue udah kontribusi. Tapi bawel, nyanyinya musiknya sama. Tapi beda sama sapi. Sapi itu dia gak banyak ngomong, ya. Dia berikan semua yang ada padanya.
berkomitmen, bukan cuma kontribusi, tapi dia berkorban. Banyak suami-suami maunya cuma kontribusi. Papa udah capek, dari pagi-pagi Papa sampai malam udah kerja. Papa udah kasih semua duit Papa. Udah ya, jangan ganggu Papa lagi. Jangan. Padahal tanggung jawab membesarkan anak itu bukan tanggung jawab mama, tanggung jawab Papa dan Mama. Kan bikinnya sama-sama. Saudara ngerti maksud saya? Banyak orang gak mau memberi diri. Banyak orang maunya cuma kontribusi. Udah korban, udah, gak usah minta banyak lagi. Kenapa harus begini? Saudara lihat misalnya, apakah Yesus kontribusi? No. Yesus memberi, dia memberi diri. Yesus gak bilang cuma begini, udah kan? Udah puas lihat gua mati? Puas, gua udah mati buat lu. Ya, sekarang gua pergi ke surga. Karena gua gak usah urusan sendiri. Yesusnya jahat banget. Nah tapi itu Yesus model kontribusi kalau saudara mau tahu. Yesus, dia mati, dia bangkit, dia masih repot-repot ngirimkan Roh Kudus dan menyertai memberkati kita sampai pada titik. Nah, saya challenge setiap kita. Kalau kita mau bicara renew our commitment, perbaharui komitmen, 4 hal ini siap. Ikatan janji kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, ya, berkorban, dan miliki rasa aman hidup dengan Tuhan. Saudara kan masih khawatir, saudara kan masih takut, saudara kadang-kadang kita jujur aku masih ragu, mau melangkah ke depan masih ragu. Padahal orang yang punya komitmen, dia tidak ragu lagi, dia yakin sepenuhnya dia ada di tangannya Tuhan. Ini komitmen, simple ngomongnya, tapi jalannya yang susah. Perlu keberanian dan tekad. Tetapi saya rasa Tuhan mati di dalam sini supaya kita semua mampu melakukan ini. Ya, klik lagi coba. Nah, saya coba bandingkan kisah dari Yunus dan Simon Petrus. Saudara, saya coba cari di Alkitab tentang kisah recommitment. Saya dapati 2 kisah ini. Yunus itu diutus Tuhan pergi ke Niniwe. Ke Niniwe itu dicatat sebagai ibu kota kerajaan Asyur pada waktu itu. Saya nggak tahu, tebak-tebak berhadiah, tapi benar nggak Pak Ceka? Niniwe itu Suria, Irak, Suria ya, Assyria. Niniwe itu sekarang Syria yang kemarin dihancurin sama ISIS, ya. Itu Niniwe, suruh pergi ke sana. Nah, ibu kota Asyur ini terkenal sebagai kota yang rusak, kota yang bejat. Maka kejahatannya udah naik di hadirat Tuhan. Makanya Tuhan berfirman kepada Yunus, Yunus pergilah ke Niniwe dan sampaikan kepada mereka supaya mereka bertobat. Kalau mereka nggak bertobat, maka aku akan menjungkir balikan seisi kota Niniwe, kata Tuhan. Yunus tuh nggak mau, Bapak Ibu. Dia nggak mau sebenarnya disuruh Tuhan, karena dia merasa Niniwe nggak pantas diselamatkan Tuhan. Dan hancurin aja, tunggang langgangin, bumi hanguskan. Itu hati Yunus sebenarnya begitu. Makanya waktu diutus pergi, Yunus kabur. Harusnya dia pergi ke Tenggara, ke Asyur, tapi Yunus malah naik ke Yafo, ke Spanyol. Dia naik ke atas ke arah Eropa. Di tengah perjalanan, kapalnya diguncang badai luar biasa. Ya, diguncang badai dan kapten dan kru kapal mendapati Yunus tertidur nyenyak di geladak. Akhirnya ditanya, diinterogasi, Yunus cerita sama orang-orang awak kapal kalau dia itu abdi Allah, diutus pergi ke sana tapi dia lari. Terus Yunus yang ngomong, kalau gitu lemparin saya ke laut. Maka dilemparlah Yunus ke laut, dan atas penentuan Tuhan dia dimakan oleh ikan besar 3 hari lamanya. Setelah dimuntahkan, maka terjadilah recommitment. Tuhan mengutus kembali Yunus dan Yunus mau pergi. Tapi sorry, sepertinya Yunus pergi setengah hati. Hatinya masih belum lepas. Dia masih kekeh
dengan kehendak hatinya. Walau dia jalan ke Niniwe untuk melakukan tugasnya Tuhan. Lalu setelah Yunus sampaikan firman Tuhan yang dipesankan Tuhan kepadanya, ternyata yang bertobat bukan cuma manusia, binatang ternak ikut bertobat. Maka menyesal Yunus dan mulai nyumpah serapah di hatinya, ngomong sama Tuhan, tuh apa gua bilang, lihat kan, akhirnya bertobat juga kan. Tapi bahasa saya ngomongnya begitu. Kecewalah Yunus. Lalu dia merata. Lalu karena dia lagi kesel, dia duduk itu, lalu ada matahari, panas terik, lalu muncul pohon jala yang melindungi dia, dimakan ular keket, dimakan habis, jadi dia kena terik, marah dia. Alkitab memang nggak kasih tahu gimana ujung akhir hidup Yunus, tapi mari kita bilang bahwa Yunus ini akhirnya celaka karena dia tidak ada pemberesan dengan hatinya dengan Tuhan, nggak mau taat, nggak mau ikut rencana Tuhan. Let's say Yunus gagal di akhir hidupnya. Nah, bandingannya dengan Simon Petrus. Kalimat yang diucapkan di awal tadi menjadi teks kita adalah kalimat rekonsiliasi yang diucapkan Yesus kepada Simon Petrus untuk mempertanyakan komitmen Simon Petrus atas pengkhianatannya di masa yang lalu. 3 kali ditanya Yesus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus jawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ditanya kedua kali, dia jawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ditanya ketiga kali, Simon Petrus nangis, gak bisa jawab. Dia ngomong, Tuhan, engkau tahu hati. Kalau pakai bahasa saya mau ngomong, Simon Petrus ngomong, Tuhan, aku gak bisa ngomong lagi. Tapi Tuhan lihat nanti gimana hidupku. Dan akhir hidupnya Simon Petrus disalib, mati disalib, tapi dia tolak karena dia merasa tak layak disalib seperti Kristus, maka salibnya dibalik kepala di bawah. Simon Petrus tidak hanya kontribusi, tapi dia memberi diri. Kalau Yunus, dia hanya kontribusi, dia cuma sekedar melayani, tapi dia masih kekeh dengan hati. Saudaraku, mari kita belajar berkomitmen sama seperti lewat lagi tadi sudah. Sama seperti Petrus dan Yohanes. Pada waktu diserang di bait Allah, dia diinterogasi sama orang-orang Farisi, ahli Taurat dan pemuka agama karena menyampaikan berita tentang Yesus. Lalu mereka berkata, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Simon dan Yohanes berkomitmen apapun yang terjadi, berita keselamatan ini harus tetap disampaikan. Mereka punya ikatan janji dengan Tuhan untuk memberitakan dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan seperti perintah Yesus dalam Al-Quran. Lalu Yosua juga dalam akhir hidupnya dia berpidato kepada seluruh rakyat Israel dan memberikan pilihan, tetapi dia menyatakan komitmennya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Yosua berkomitmen, tidak tergoyahkan. Dia dan seisi rumahnya akan tetap melekat kepada Yahweh sampai kapan. Makanya Yesus ngomong begini di akhirnya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada, tetapi jangan seperti yang engkau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki.
Harusnya Yunus baca ini. Karena dia masih kekeh dengan apa yang dia kehendaki. Bukan nurut sama apa yang Bapa kehendaki. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita renew our commitment. Gimana caranya? Saya pikir kita mesti coba merefleksikan diri kita dengan keempat hal tadi. Apakah kita masih komit dengan ikatan janji kepada Tuhan? Saya nggak tahu janji saudara masing-masing kepada Tuhan seperti apa. Itu personal bisnismu bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua, apakah kita masih melekat hati kita kepada Tuhan? Atau mungkin sudah mulai miring-miring, kita mulai melekat kepada harta kita, bisnis kita, jabatan kita, hobi, kesenangan kita, dan mulai melupakan Tuhan. Atau mungkin kita terpenjara dengan ketakutan, kekhawatiran, atau bahkan lebih parahnya kita sudah mosi tidak percaya kepada Tuhan. Mengerikan sekali. Tapi orang yang berkomitmen, dia mendatangkan rasa aman, rasa tenang. Dan kalau saudara berkomitmen, stop hanya mau berkontribusi. Mari memberi diri untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk gereja, untuk siapapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tuhan mau kita hidup mengikuti teladan. Waktu Tuhan memberi nyawa, memberikan semua yang ada padanya, Tuhan mau kita lakukan hal yang sama. Jangan mempertahankan hanya untuk memberi, dah sudah cukup, melayani ini sudah cukup, gak usah minta aku melayani yang lain-lain lagi, aku bisa cuma ini sudah cukup. Padahal tadi saya di depan sudah sampaikan, kamu bisa ini. Sebenarnya di dalam dirimu masih ada potensi-potensi yang luar biasa. Asal saja kamu mau belajar dan menyerahkannya kepada Tuhan. Saya pos anak-anak muda di gereja kami, bahwa apa yang kamu berikan kepada Tuhan sampai hari ini masih belum ada seujung buku. Di dalam dirimu masih tersimpan rahasia ilahi, potensi yang maha dahsyat, yang bahkan bisa nggak terkendali kalau kamu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena ini janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa kamu akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari apa yang pernah aku lakukan dalam dunia. Mari kita berdoa.